Halo para rebahaners, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Buat kalian para bala-bala psikopat, sini deh kalian ngumpul. Karena kali ini Istri Ramu akan mereview sebuah film psikopat yang menjadikan korbannya sebagai pupuk tanaman. Sesadis apa film ini? Silahkan persiapkan mental untuk menontonnya. Pagi hari, tepatnya di sebuah desa kecil di Australia, terlihat seorang supir truk yang bernama Regio, kita panggil saja Ray. Dia sedang membawa truk berisi pupuk tanaman. Sunshine 626. Sesampainya di jalanan sepi, dia melihat sebuah mobil yang menabrak pohon, lalu dia pun turun untuk melihatnya. Saat pintu dibuka, tiba-tiba terlihat supir truknya yang sudah tewas, lalu dia melihat tidak ada satu orang pun di sekitar dan dia menyeretnya lalu membawanya ke dalam mobil truknya. Terlihat mobil yang akan melintas, Reg pun langsung memasukkannya ke dalam mobil, namun saat akan menutup pintu, tangan mayat itu terjepit dan patah. Dia pun mengambil remahan jari itu dan melanjutkan perjalanan. Apa yang akan dilakukan Reg kepada mayat pria itu? Tenang, karena film baru dimulai. Scene berganti di mana terlihat dua sejoli yang bernama Sophie dan Wes yang sedang mengambil air untuk mobilnya yang mogok. Lalu mereka berdua beradu eces, namun Sophie menolaknya karena dia adalah teman dari kekasihnya. Saat akan kembali ke mobil, mereka melihat makam yang terdapat banyak foto di mana para mayat itu sampai sekarang belum ditemukan. Lalu datanglah nenek-nenek mengunjungi makam tersebut, lalu mereka pun pergi. Di sisi lain terlihat Charlie, kekasih dari Sophie yang sedang memperbaiki mobil yang kehabisan air. Si Wes pun mengisi air karburator dan mencoba mobil itu, namun sayang mobil itu pun masih ngadat. Terlihat mobil yang dikendarai si nenek tadi, lalu Wes mencoba menyetopnya, namun sang nenek hanya berlalu. Saat mereka berjalan mencari bantuan, terlihat mobil truk di scene awal tadi melintas. Lalu si Wes yang pemberani pun menghadangnya di tengah jalan, namun sial mobil terus melaju. Karena supir truk rata-rata playboy, dia melihat Sophie dengan belahan yang aduhai. Sophie pun mengajaknya berkenalan dan muncullah Wes si paling selengean, membuat supir itu males dan akhirnya pergi. Dari balik spion, dia kembali melihat Sophie yang montok, lalu Reg pun berubah pikiran untuk memberi mereka tumpangan dengan syarat hanya Sophie saja di depan dan para lelaki duduk di belakang. Reg menuju ke dalam box mobil dan menyembunyikan mayat yang tadi dia ambil di jalanan. Di dalam box terlihat rusa mati dan juga remahan jari mayat itu. Wes menaikinya, lalu Reg pun mengambil remahan jari itu dan mereka melanjutkan perjalanan. Si Reg supir playboy tentunya sangat bersemangat karena ditemani cewek bohai, dan di sisi lain di mana Wes dan Charlie merasa tidak nyaman berada di belakang. Tanpa mereka sadari terlihat tangan yang menjuntai, lalu saat Charlie menengok ke belakang tiba-tiba Charlie pun terkaget-kaget dan dia menggeser karung yang menutupinya. Mereka pun sadar pria itu sudah tidak lagi bernyawa. Wes mencoba membuka pintu namun terkunci. Di sisi lain di mana Reg dan Sophie sedang ngobrol santuy sambil menikmati pemandangan indah di perjalanan. Terdengar suara gaduh dari belakang, lalu Sophie pun menyuruh Reg berhenti untuk memberikan celah pintu agar mereka bisa mendapatkan udara. Reg membuka pintu sedikit, mereka meminta untuk segera diturunkan, namun Reg sudah mengira jika mereka sudah tahu semuanya. Sophie pun penasaran, namun Reg bilang jika tidak ada masalah. Mereka semakin berontak dan Reg meminta mereka untuk diam dan tidak akan berbuat jahat kepada mereka. Scene berganti kepada pria yang bernama Lin, seorang petani labuh berukuran jumbo. Dia pun menerima telepon mendapatkan kabar kalau dia pemenang labuh terbesar pada tahun ini. Kembali kepada Reg, di mana mereka sampai ke gudang mereka. Lalu saat Sophie turun, terdengar suara Charlie dan Wes yang berteriak untuk memintanya segera kabur. Namun datanglah Lin dan menyapanya, dan tiba-tiba Reg menggendong paksa Sophie dan memasukkannya ke dalam gudang. Lin menanyakan siapa yang ada di dalam box dan Reg bilang jika mereka adalah kawan dari Sophie. Lin dan Reg pun memasuki gudang. Sophie sudah bersiap dengan palunya.
Lalu mereka pun kembali ke mobil dan mengeluarkan Charlie lalu menyetrumnya. Reg mengancam mereka untuk memasuki gudang, lalu saat mereka lengah, Charlie menyerangnya dan Lynn kembali menyetrumnya dan membawanya ke gudang dan mengikatnya. People are expecting us, you know? Yeah, we... Terlihat Sophie dan Wes yang sudah terikat, lalu Sophie mencoba menggoda Reg, namun Lynn mengetahuinya dan menyuruh Reg untuk keluar. We took some initiative, eh? Yeah, that's right. Lynn pun mengingatkan Reg untuk tidak tergoda wanita itu dan dia mengancamnya untuk tidak berbuat macam-macam. Kembali kepada Wes di mana dia menemukan gunting di sakunya, lalu Charlie menyuruhnya untuk kabur dan mencari bantuan. Terlihat Reg dan Lynn yang membawa mayat itu ke gudang dan menaruhnya di meja. Mereka menggantungnya seperti babi panggang dan menggunakan penutup rambut lalu menyalakan mesin giling. Namun saat Reg akan memasukkan mayat itu, tiba-tiba pria itu terbangun. Lindsay, aren't you? Namun sayang, saat Reg akan menolongnya, tangannya mulai tergiling dan Lynn mengambil sari dari mayat itu dan akan menjadikannya sebagai pupuk. We got liquid gold here, mate. Selang beberapa lama, Lynn memandangi mangsa barunya dan menuju Sophie untuk dia jadikan pupuk selanjutnya. Namun Reg memberikan isyarat dan menunjukkan Charlie agar bisa dieksekusi terlebih awal. Lynn pun menaruh Charlie di meja lalu menariknya dengan rantai, namun saat mereka lengah, tiba-tiba Wes melarikan diri dan kabur dengan truk mereka. Gak pakai lama, Lynn langsung mengejarnya dengan mobil lain. Selang beberapa lama, Wes dihadangkan dengan jalan bercabang. Dia melihat mobil menyusulnya dan dia langsung berbelok ke kanan. Kembali kepada Sophie di mana Reg kembali masuk ke gudang, lalu Sophie berusaha menggodanya. Reg membuka penutup mulutnya, lalu Sophie pun terus menggodanya supaya dia melepaskan ikatan. Reg pun mendekat dan Sophie menyuruhnya untuk memegang pipinya dan menggerai rambutnya. Namun saat akan berciuman, Reg tersadar dan dia pun keluar dari gudang lalu memasuki mesnya. Kembali kepada Wes di mana dia menuju wahana rumah boneka, begitupun dengan Lynn yang mengikutinya. Wes memasuki rumah wahana itu dan berlari mencari persembunyian, sementara Lynn terus mengejarnya. Namun tiba-tiba Lynn digaplok dengan kayu hingga dia kelengar, lalu Wes kembali berlari, namun tiba-tiba Lynn kembali bangun dan menangkapnya. Kembali kepada Reg di mana dia lagi coli sambil melihat poster cewek seksoy. Karena kesal, dia pun merobek poster itu dan kembali ke gudang untuk menghancurkan labu. Di sisi lain di mana Lynn kembali ke arah gudang, namun tiba-tiba seorang polisi menyetopnya dan menyuruhnya berhenti. Mereka kenal satu sama lain dan mereka hanya mengobrol iseng, namun Lynn berusaha untuk cepat pergi tapi polisi itu justru nyerocos wae. Oh, by the way, I heard you. Saat Lynn akan berangkat, terdengar suara orang dari bagasinya. Lalu polisi itu mendengarnya dan Lynn kembali turun untuk meyakinkan jika tidak ada apa-apa. Lalu saat polisi itu akan pergi, suara orang itu terlihat lebih jelas dan polisi meminta Lynn untuk membuka bagasinya. Polisi pun membuka tuas bagasi dengan paksa. Lalu tiba-tiba terlihat seorang pria di bagasi mobil, lalu Lynn pun menembak polisi itu. Kembali kepada Reg di mana dia membawakan jus buah untuk Sophie, lalu dia pun meminumkannya. Namun tiba-tiba rantai yang mengikat Charlie turun dan Reg pun menolongnya. Charlie pun ngomel-ngomel karena Reg menggoda pacarnya, lalu Reg pun marah dan keluar. Any way I like. I sorted it all out. No, Reg, wait! Saat Reg keluar, dia melihat Lynn sudah ada di kebun dan melihat labunya yang sudah rusak. Dia pun sangat marah dan memukuli Reg. After another. Want to see the latest?
Selang beberapa lama saat Lin akan mengeluarkan Wes dari bagasi, tiba-tiba Wes melawan dan Lin pun memotong tangannya yang sedang memegang pistol. Lalu mobil nenek itu kembali datang dan Lin kembali menutup bagasinya. Kembali kepada Sophie di mana dia berusaha mengambil telepon sementara Charlie terus menanyakan berapa kali dia berselingkuh dengan Wes. Charlie terus memaksanya untuk bilang, lalu Sophie pun mengatakan jika dia baru sekali tidur bersama Wes dan Charlie pun terlihat begitu kesal. Di sisi lain di mana si nenek masuk ke dalam rumahnya dan ingin mencari anjingnya, namun Lin mencegahnya agar dia saja yang mencarinya. Hey, calm. You wait here. Terlihat si anjing yang menemukan jari Wes, lalu Lin menarik dan menangkapnya. Lin kembali ke rumah nenek, lalu si nenek melihat Lin yang begitu kacau karena labu jumbonya telah rusak. Si nenek pun mencoba memijatnya agar dia rileks. Kembali kepada Sophie yang masih berusaha meraih telepon, lalu dia mendapatkannya. Di sisi lain di mana si anjing membuka bagasi, Wes dan Reg pun berhasil keluar dan mereka pun memasuki gudang. Reg, Great. Move it, mate. We're gonna Reg langsung menolong Sophie dan melepaskan ikatannya, lalu setelah itu Sophie menolong Charlie. tricky. You might want to. Gak pakai lama, Charlie langsung menyerang Wes karena sudah berselingkuh dengan kekasihnya, namun Reg melerainya. Karena kesal, Reg pun pergi menuju rumah si nenek, lalu sesampainya di sana terdengar si nenek yang berteriak keenakan. Reg melihat kunci di celana Lin, lalu dia berusaha untuk mengambilnya. Si nenek mencoba menenangkan Reg yang membawa golok dan akan melaporkannya ke polisi, namun tiba-tiba Lin pun menembaknya hingga nenek meninggal, lalu Reg ngacir seedan-edannya dan kembali ke gudang. Reg melihat Sophie dan Charlie sudah tak ada dan Lin pun datang mengejarnya. Reg melemparinya dengan tali lalu menghajarnya. Saat Lin terjatuh, dia pun mengikat kaki Reg dengan rantai lalu menariknya. Namun tiba-tiba Sophie datang, Reg pun mengajak bicara Lin agar mengalihkan perhatiannya, lalu tiba-tiba Sophie menembaknya, namun sial tembakan meleset. Sophie mengancam untuk membunuh Lin. Saat Lin berpaling, tiba-tiba Reg menariknya dan memasukkannya ke mesin penggiling. Lalu tiba-tiba Reg memberikan cincin kepada Sophie dan film pun berakhir. Cie, so sweet banget ya si Reg ini. Bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan film ini? Semoga kalian menyukainya ya. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.